Halo, selamat siang Bapak Ibu dan semua siswa Kumon Queens Park. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ini adalah kelas DAD Kumon Queens Park periode September 2020. Hari ini saya akan membahas topik tentang bagaimana atau pentingnya memiliki posisi dan sikap duduk yang benar saat belajar. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kondisi COVID-19 membuat siswa kita semuanya belajar di rumah secara online. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah memperhatikan posisi dan sikap duduk yang benar anak-anak kita saat belajar di rumah? Saran saya, setelah melihat pesan saya ini, Bapak Ibu tolong luangkan waktu sebentar untuk melihat dan mengamati posisi sikap duduk anak-anak di rumah ya. Bapak Ibu, riset membuktikan bahwasanya posisi dan sikap duduk yang benar sangat berkontribusi terhadap perkembangan kemampuan akademis siswa ataupun nilai-nilai pelajaran di sekolahnya. Mengapa demikian? Karena dengan posisi dan sikap duduk yang benar, siswa lebih bisa konsentrasi, memiliki jangka waktu konsentrasi yang lebih panjang, serta dia lebih fokus untuk menerima pelajaran yang diberikan. Lalu, bagaimana agar kita bisa memiliki sikap dan posisi duduk yang benar? Mari kita sama-sama lihat poster berikut ini. Rumusnya adalah 90 derajat dikali 3. Artinya apa? 90 derajat yang pertama, posisi kaki dengan lantai harus tegak lurus. Yang kedua, 90 derajat berikutnya adalah posisi punggung tegak lurus terhadap tubuh bagian bawah. 90 derajat yang terakhir adalah posisi siku tangan 90 derajat terhadap meja. Ini adalah posisi yang ideal di mana membuat pandangan mata siswa tetap bisa fokus pada lembar kerjanya di hadapan dia. Tangan kiri digunakan untuk menahan lembar kerja, tangan kanan menggunakan pensil atau alat tulisnya. Pandangan mata lurus kepada lembar kerjanya. Posisi yang ideal seperti ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk bisa belajar lebih mandiri. Artinya, siswa lebih fokus kepada lembar kerjanya, lebih bisa memahami contoh-contoh soal, dan bisa mempelajari atau membaca perintah soal dan memahaminya secara mandiri. Sekali lagi Bapak Ibu, posisi dan sikap duduk yang benar seperti ini membuat kontribusi terhadap pelajaran siswa maupun kemampuan dia belajar secara mandiri. Nah, pertanyaan berikutnya, jika di rumah tidak ada meja seperti ini bagaimana? Bapak Ibu bisa menyiasatinya dengan menambah ketinggian bagi siswa yang kecil yang belum cukup tinggi badannya mencapai meja, dengan cara menambah bantal-bantal sehingga posisi duduknya lebih tinggi dan sikunya bisa membentuk 90 derajat terhadap meja. Yang paling penting adalah siswa dan orang tua harus menghindari 3 hal yang tidak diinginkan. Satu hal yang pertama, hindari menulis atau dengan menggunakan lantai sebagai mejanya. Artinya, siswa berbaring di lantai sambil belajar online atau sambil mengerjakan kumonnya. Posisi ini tentu sangat tidak ideal Bapak Ibu. Bayangkan jika siswa berbaring di lantai. Tentu siku ini akan digunakan untuk menahan postur tubuhnya. Akibatnya seharusnya bisa menulis dengan cepat menjadi terhambat karena gerakan atau otot-otot tangan ini tertekan untuk menahan berat tubuh. Akibatnya siswa merasa cepat lelah. Jika tangan sudah lelah, belum lagi punggung belakangnya, dia akan merasa lelah. Belum lagi perutnya, otot perutnya yang ditahan kepada lantai juga akan membuat dia cepat lelah. Akibatnya adalah dia merasa capek. Lalu dia mengeluh capek, kecapean, bosan, dan lain sebagainya. Nah, jadi penting bagi siswa untuk tidak menggunakan lantai sebagai mejanya. Kedua, hal yang perlu dihindari adalah menulis dengan menggunakan meja lipat dan menjadikan lantai sebagai kursinya dalam waktu yang cukup lama.
Seperti kebanyakan yang kita ketahui, ukuran-ukuran meja lipat yang tersedia itu tidak sesuai dengan proporsi tubuh si anak-anak kita. Ada yang terlalu rendah pastinya. Kalau terlalu tinggi mungkin enggak, tetapi terlalu rendah iya, Bapak Ibu. Jadi, hindari menggunakan meja lipat seperti ini dalam waktu yang lama. Tentunya akan membuat siswa menjadi bungkuk. Dia perlu membungkukkan punggungnya untuk menulis. Akibatnya, terganggu kembali konsentrasinya. Nomor 3, hal yang paling perlu kita hindari adalah menggunakan meja tamu sebagai tempat untuk menulis atau belajar. Seperti yang kita ketahui, bagi beberapa siswa yang masih kecil, meja tamu mungkin akan terasa lebih tinggi daripada postur dadanya, sehingga tangan siswa saat menulis menjadi membentuk kurang dari 90 derajat seperti ini. Seharusnya seperti ini menulisnya. Namun karena dia ketinggian mejanya, maka dia menekuk tangannya seperti ini. Apa yang akan terjadi ketika siswa menulis seperti ini? Tentu pandangan matanya akan kabur terhadap tulisannya. Tulisannya menjadi tidak rapi dan dia tidak mengerti apa yang sedang dia pelajari. Jadi, hindari meja tamu untuk menulis ya, Bapak Ibu. Bagi siswa yang tinggi, sama. Saat dia menunduk mengerjakan di meja tamu, dia perlu menunduk, membungkuk. Tulang belakangnya juga akan membungkuk. Jika terus-menerus dilakukan hal seperti ini, semua siswa akan mengalami gangguan tulang punggung belakang. Riset membuktikan jumlah penderita skoliosis atau kelainan tulang punggung belakang itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Terjadi pada anak-anak usia prasekolah sampai dewasa. Tugas kita lah sebagai orang tua atau mentor-mentor yang ada di rumah untuk memastikan siswa memiliki posisi dan sikap duduk yang benar. Ingat Bapak Ibu, 90 derajat dikali 3. 90 derajat pertama, posisi lutut dan kaki itu adalah 90 derajat terhadap lantai. 90 derajat yang kedua, posisi postur punggung 90 derajat terhadap bagian tubuh bagian bawah. 90 derajat yang ketiga adalah posisi siku dengan meja 90 derajat. Baiklah, mari kita sama-sama menerapkan posisi dan sikap duduk yang benar di rumah bagi anak-anak kita, sehingga walaupun belajar online, potensi mereka tetap akan berkembang dengan sempurna, dan kemampuan akademis mereka juga akan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang lebih terpenting lagi, dengan posisi dan sikap duduk yang benar, kita mempersiapkan anak-anak kita memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Demikian pesan saya, mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita sama-sama saling menjaga kesehatan kita masing-masing dan tetap semangat. Terima kasih.